Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan mengadakan doa bersama-sama. Kemudian kita akan lanjutkan dengan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, di mana kita tiba di hari Rabu. Kita akan belajar tentang sesuatu yang baru yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan lagu pujian yang akan diputar oleh operator. Silakan.
Baik, selanjutnya sebelum kita masuk untuk diskusi pelajaran sekolah sahabat yang akan dipandu oleh Pendeta Luki Yakob, kita akan dengarkan lagu tema kita. Silakan. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Yesus menolongku karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus now, because I have decided I will go. Because I have decided I will go. Baik, terima kasih untuk lagu pujian, lagu tema kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu sesuatu yang baru. Ini masih lanjutan dari pengalaman hidup Raja Daud. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan dengarkan penjabaran yang akan diuraikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Luki Yakob. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Kursina. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi kita tunduk kepala untuk memohon kehadiran Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Bapa kami di sorga, manakala kami sudah siap sedia untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, bahkan dalam pikiran dan hati kami. Biarlah berikan kepada kami segenap pengertian dan kuasa dari surga kepada hamba-Mu yang akan memimpin diskusi ini, supaya pelajaran sekolah sahabat ini boleh memberikan kepada kami pendalaman iman yang lebih dalam lagi di dalam kasih Tuhan, menyertai seluruh rangkaian belajar Alkitab kami dari awal hingga akhir ini. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan lagu buka tadi atau lagu pujian yang telah disampaikan. Ku memilih Yesus dalam kehidupan lebih daripada emas. Kiranya itu akan membawa segenap hidup kita untuk lebih dekat di dalam Tuhan. Demikian juga lagu tema yang dibawakan tadi oleh saya lihat seperti jemaat Ciracas itu ya. Kiranya itu juga akan semakin membawa pemikiran kita untuk pergi mengabarkan berita sukacita tentang Injil keselamatan yang Tuhan sudah buat untuk kita. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul Sesuatu yang Baru. Saudara-saudara, ini merupakan lanjutan pelajaran hari Selasa dengan judul diampuni dan dilupakan. Itulah sebabnya pelajaran hari Rabu ini lebih diperdalam lagi bagaimana Raja Daud terlepas daripada kegelisahan itu ketika dia telah mendapatkan pengampunan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, saya berpemikiran seperti ini, bahwa kunci terlepasnya Raja Daud daripada tekanan kegelisahan dan rasa bersalahnya
dari dosa-dosa yang sudah dia buat, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Tuhan, tetapi kuncinya ada pada dirinya sendiri. Ya, kemarin pendeta Otopa mengatakan bahwa dia adalah seorang raja. Bila mana datang orang menegur dosanya, ada kemungkinan besar dia bisa tersinggung, kemudian dia bisa memberikan perintah untuk membunuh, sekalipun itu Nabi Nathan itu seorang nabi Allah. Karena dia punya kuasa. Namun, sekali lagi saya mau katakan, kunci ada pada diri Raja Daud. Kita tahu bersama bahwa dia memang adalah orang yang setia pada awalnya. Dia dipilih oleh Allah pada waktu itu tidak merupakan dari anak-anak Isai yang kalau orang bilang itu ditanya sama Nabi Samuel untuk anak-anak daripada Isai ini, untuk mana kira-kira yang bisa menjadi raja. Ketika Nabi Samuel sudah tergerak mau mengurapi Eliab, badan yang paling besar, saudara-saudara, tapi Tuhan mengatakan, engkau melihat fisiknya, tapi aku melihat hatinya. Singkat ceritanya, Raja Daud yang ada di padang, yang hanya menggembalakan ternak, disuruh cari, kemudian datanglah dia. Dan Nabi Samuel memberkati dia menjadi raja. Penyertaan Tuhan kepada Daud ini luar biasa. Sampai dia menerima urapan. Bukan oleh karena dia berkerinduan menjadi raja, tapi Allah yang memilih dia sebagai pengganti daripada Raja Saul yang sudah ditolak oleh Allah. Jadi saudara, latar belakang Raja Daud ini adalah orang yang setia, tetapi oleh karena kelemahan duniawi yang manusiawi, akhirnya ketika cerita kemarin yang disinggung oleh Pendeta Simbolon berulang-ulang, dia berjalan di soto istananya, kemudian melihat si Batseba, wanita cantik, istri Uria, dan singkat ceritanya akhirnya dia mengambil Batseba, istri Uria, dengan cara yang tidak diperkenankan Tuhan. Akhirnya dosa itu, saudara-saudaraku, mendatangkan siksa dan penderitaan bagi Daud. Ya, dan pada hari ini kita temukan dengan judul sesuatu yang baru. Saudara, kunci daripada sesuatu yang baru yang dimiliki oleh Raja Daud adalah dia menerima teguran daripada Nabi Nathan, kemudian dia bertobat. Ya. Kita sudah tahu ceritanya ya. Dan hari ini kenapa dia benar-benar baru, saudara? Ya, di dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan, dan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, ini boleh terjadi ketika Raja Daud sebagai seorang yang berkuasa, tetapi dia mampu menguasai dirinya dalam artian memang sudah salah. Ya. Kita tidak bisa mengatakan dalam ketika dia mengambil Batseba dia tidak menguasai diri, tidak. Ya. Tetapi dalam rentetan daripada literasi atau cerita atau narasi ini, pada akhirnya Raja Daud dia bertobat. Saya coba membaca dari tadi, saudara, di dalam buku sejarah para nabi, ya, tentang bagaimana cerita ini, bagaimana Daud dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Hatinya hancur di hadapan Tuhan. Ya. Pekabaran yang datang melalui Nabi Nathan bahwa anak hasil daripada hubungan yang tidak Tuhan kehendaki akan mati. Kemudian Raja Daud dia berdoa, berpuasa kepada Tuhan, kalau boleh jangan mati anak itu. Tuhan katakan tidak, bahwa konsekuensi dosa itu haruslah engkau tanggung. Ya. Dan kita bisa melihat, saudara, saya menggarisbawahi tadi, ketika Daud oleh karena dia sudah menerima teguran dari Nabi Nathan, kemudian di Mazmur pasal 32, Raja Daud tuliskan ini, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini adalah satu gambaran bagaimana para sahabat merasa tersiksa ketika dia sudah melanggar perintah Tuhan. Ketika dia telah mengambil Betseba, istri Uria itu menjadi istrinya dengan cara yang tidak pantas. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini merupakan satu sifat yang menyadari dirinya sudah bersalah. Ini yang paling penting, ya. Sifat yang paling penting yang dapat kita lihat daripada Raja Daud adalah menyadari bahwa dia sudah bersalah. Kalau dia tidak menyadari dirinya bersalah, dia akan merasa dituduh oleh Nabi Nathan. Kemudian tidak tertutup kemungkinan Nabi Nathan punya kepala akan ditebas putus. Tetapi oleh karena dia mendengarkan teguran itu dan dikatakan dia salah, akhirnya dia menerima teguran itu untuk merefleksi diri, memeriksa diri, dan kemudian dia berdoa memohon pengampunan. Selain di Mazmur 32, itulah yang dicatat dalam Mazmur 51 yang sudah disinggung sejak kemarin atau hari Senin juga sudah disinggung-singgung sedikit tentang bagaimana Raja Daud mengaku dosanya di hadapan hadirat Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-51, saudara. Ini merupakan puncak pengakuan yang luar biasa. Roh Nubuat mengatakan dalam buku Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 300 itu kalau kita baca selanjutnya satu judul mengenai pertobatan Raja Daud, luar biasa saudara yang dikasih. Dia adalah seorang raja, namun ketika dia sudah bersalah, ya, dia memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengampuninya. Namun pengampunan itu tidak membuat konsekuensi dosa itu dihapus. Akibat-akibat dosa itu tetap dirasakan oleh Raja Daud, tetapi dia secara hati dengan Tuhan sudah berdamai. Dia sudah meminta ampun semuanya kepada Tuhan, dan Roh Nubuat mencatat bahwa Raja Daud dia menjadi contoh kepada kenapa Tuhan mengizinkan itu. Ellen G. White mengatakan bahwa menjadi contoh kepada rakyat itu bahwa tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Raja Daud memberikan contoh itu. Oleh karena apa, saudara? Perihal dosa dari para Raja Daud telah terbuka secara umum kepada orang Israel. Orang Israel sudah tahu bahwa dia yang Raja Daud telah mencuri atau telah mengambil istri dia dengan cara yang tidak pantas. Terbuka di hadapan masyarakat. Dan bukan main malunya Raja Daud, tetapi saudaraku, dia tidak kedeng aling-aling. Dia datang, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini mengatakan, sesuatu yang baru datang. Dan Raja Daud memperoleh kelegaan di dalam Tuhan ketika dia menyerahkan dirinya yang hancur bagaikan bejana, ya, dari tanah liat, dihancurkan. Tidak mungkin disambung, ya. Tetapi dihancurkan tanah liat itu, kemudian tukang periuk itu akan membuat menjadi periuk yang baru. Dalam kutipan Nyonya White pada bagian terakhir daripada pasal itu, saya ingin baca kepada kita, saudara-saudara. Di dalam diri Daud sendiri terjadi sesuatu perubahan yang besar. Rohnya hancur oleh karena kesadaran akan dosanya. Dan akibat-akibat yang meluas itu merasa hina di hadapan rakyatnya. Pengaruhnya telah dilemahkan. Hingga saat ini kemakmurannya telah dianggap sebagai upah penurutannya kepada hukum-hukum Tuhan. Tetapi sekarang rakyatnya telah mengetahui tentang dosanya itu, akan dituntun kepada dosa dengan lebih leluasa. Wewenangnya dalam rumah tangganya sendiri, tuntunannya agar dihormati, tuntutannya agar dihormati dan dituruti oleh anak-anaknya telah dilemahkan oleh karena sikapnya
yang tidak memberikan contoh yang baik. Kemarin pendeta Keter segala yang lalu mengatakan bahwa akhirnya Raja Daud punya gundik pun dipakai oleh anak-anaknya. Ini adalah penyiksaan yang luar biasa, saudara. Dan memang malu yang tidak dapat dihindari. Namun, walaupun demikian, Daud merasa tenang. Daud merasa lega. Daud tidak gelisah lagi oleh karena dia telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dibuat oleh Daud ketika dia memiliki sesuatu hal yang baru, oleh karena apa? Dia mengatakan, selidikilah hatiku ya Tuhan, apakah ada jalan-jalan yang bengkok? Dan tidak ada lagi. Kenapa kita kadang-kadang walaupun sudah berdoa, tetapi belum merasa tenang? Oleh karena kemungkinan kita belum menyerahkan semuanya. Pelajaran pada siang hari ini mengajak kepada kita, bila mana kita mau dibaharui, kita tidak boleh menyerahkan setengah. Mungkin kita akan malu, tetapi kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, akhirnya orang kembali akan menghormat kita. Sebagaimana Raja Daud. Memang Alkitab, Roh Nubuat mencatat, dan Alkitab mencatat setelah judul ini, dalam buku Roh Nubuat ini, adalah masa hidup terakhir Raja Daud. Dan hal yang baik yang kita temukan, ya kemarin pendeta Simbolon bertanya ini ya, tetapi kita tidak bisa menyelami Batseba sebagai seorang istri, bekas istri Uria yang diambil Daud, termasuk salah satu wanita yang mendapat kehormatan dari keturunan dia, Salomo, dipilih menjadi raja dan lewat keturunan dia sampai kepada Daud, ya, sampai kepada Yusuf yang melahirkan, sampai kepada Yusuf garis keturunan yang melahirkan Yesus, ya. Batseba, Rahab, ya, adalah wanita-wanita yang tidak bisa masuk di akal kita, orang-orang begini kok masuk dalam garis keturunan yang dapat melahirkan Yesus. Itulah kuasa Allah yang dapat merubah segala sesuatu di luar nalar manusia. Tapi kalau kita pada roh yang sama, sebagaimana Raja Daud, dia dipulihkan, dia diampuni dosanya. Tulang-tulang yang tadi terasa remuk dikatakan terasa seperti muda kembali. Dan saudara dan saya akan mengalami hal yang sama. Kalau kita sudah buat dosa, mari kita menyadari, dan kalau kita mendapatkan teguran, mari kita tidak sungkan-sungkan. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka sebagaimana Tuhan menerima Daud kembali, Tuhan juga akan menerima kita. Saya akan baca kutipan nubuat yang terakhir untuk kita. Ya. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan diri hati sama seperti Raja Daud, siapa saja yang dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Ia telah memberikan janji ini. Kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku dan mencari dengan aku. Yesaya 27:5. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah sebab ia memberi pengampunan dengan kelimpahan. Inilah pelajaran sekolah Sabat hari Rabu tentang sesuatu yang baru yang terjadi kepada Daud yang dapat kita pelajari bersama dan dapat saya simpulkan dalam satu rangkuman yang singkat. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pendeta Husin. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob yang sudah memberikan penjabaran berkaitan dengan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu, yaitu sesuatu yang baru. Ya, kita menyadari bagaimana Daud, dia seorang berdosa, kita tahu dosanya, tapi dia datang kepada Tuhan, dia mengakui, dia minta untuk diampuni, ya, dia meminta supaya dosanya dibersihkan, dibasuh, dihapus, ditahirkan, dan dia juga minta supaya Roh Kudus jangan diambil daripadanya. Dan ketika dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka dia memiliki sesuatu yang baru dalam hidupnya. Oke, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Baik, ada pertanyaan di sini ya. Oke, pertanyaannya di ruang chat itu begini.
Tadi saya menyimak dosa Daud hanya satu, yaitu kepada Uria, karena disengaja atau direncanakan. Lalu, yang sudah dilakukan kepada Batseba, apakah itu tidak salah? Ya, ini dari pertanyaan Ibu Mary Saragi. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Ini juga sudah merupakan pertanyaan ulangan daripada yang kemarin-kemarin ya. Dan saya biasanya dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat begini membiasakan, saya telah menyampaikan tadi apa yang sudah menjadi rangkuman dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebenarnya besar kerinduan kita untuk berdiskusi ya, tapi rupanya di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat sekolah sahabat ini, Pendeta James selalu akan mengerahkan biarlah yang menyampaikan pelajaran yang menjawab pertama. Ya. Tetapi saya melihat di sini ada Pendeta Dr. Sony Kapitan, sahabat saya, ya, ada Pendeta Ketler Segala, dan senior-senior kita dari kaum awam juga yang banyak pengalaman dalam belajar firman Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat di conference, ada Pendeta Stephen Simangunsong, ada gembala di wilayah 11 ya. Tapi apa yang saya mau sedikit tambahkan daripada penjabaran yang saya sudah berikan tadi, nanti juga saudara-saudara bisa melengkapi semuanya ya. Apakah coba diulang lagi Pendeta James, saya karena ini tadi agak ini baca lagi. Ya, baik. Tadi saya menyimak dosa Daud hanya satu, yaitu kepada Uria, karena disengaja atau direncanakan. Ya. Bagaimana dengan dosa yang dilakukannya terhadap Batseba? Oke, terima kasih. Oke. Dari hari-hari sebelumnya Pendeta Friend sudah mengatakan dosa Daud telah diawali ketika dia mengingini Batseba, ya. Itu sudah satu. Kemudian dia ditanya anak buahnya, siapa itu? Oh, itu istri Uria, prajurit kita. Oh, gampang kalau begitu, mari, saya juga mau. Lalu dia rekayasa, ya, sampai akhirnya Uria mati, membunuh. Ya, jangankan membunuh oleh karena membela diri aja salah. Ini Raja Daud merencanakan membunuh Uria hanya untuk mengambil apa? Mengambil istri Uria. Lalu setelah Uria mati, dia ambil Batseba menjadi istrinya. Jadi ini sudah dosa yang satu mendatangkan dosa secara simultan ya. Oleh karena diawali dengan rasa ingin tadi ya. Jadi oleh karena itu dosa Daud, saya tidak menyinggung bahwa dosa Daud cuma satu, tetapi memang kita fokus bahwa apapun itu, berapapun itu, sebenarnya satu dosa pun sudah membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi dosa yang direncanakan, pembunuhan yang berencana ini saudara, hukuman yang bisa hukuman mati ya. Ya. Dan memang kekabaran yang datang lewat Nabi Nathan, memang Raja Daud ini mendapatkan balasan yang sangat membuat dia menderita. Mungkin kalau Raja Daud langsung mendapatkan hukuman mati, langsung enak dia. Tetapi lebih tidak enak lagi melihat gundiknya ditiduri oleh anak-anaknya. Anak hasil daripada rancangan yang tidak pantas itu mati, walaupun dia sudah berpuasa, berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak meloloskan oleh karena akibat harus dia terima. Kemudian menyangkut Batseba ya, yang diambil oleh Daud, apakah dosa? Ya, memang ini merupakan rentetan daripada perencanaan yang dibuat oleh Raja Daud ini, dan memang dia berdosa mengambil Batseba sejak dia mengingininya. Ya, kemudian dia merancang cerita, narasi, rencana itu sampai pada ujung dia ambil Batseba menjadi apa? Menjadi istrinya. Namun saya katakan tadi saudara, kita tidak bisa sanggup memahami dengan nalar kita bagaimana mungkin dari Batseba bisalah tercatat sebagai dari keturunan dia sampai kepada Yusuf yang menjadi ayah manusia Yesus Kristus. Ini tidak lain dan tidak bukan oleh karena pengampunan, permohonan ampun daripada Raja Daud sangat luar biasa. Saya mendapatkan pelajaran dari dosen saya waktu ambil pelajaran Perjanjian Lama. Pendeta Dr. Hudiar Mursita katakan begini, kenapa Allah lebih mengampuni Daud daripada Saul? Oleh karena apa? Permohonan penyesalan Daud akan dosa-dosa dia
lebih besar dan lebih dalam daripada dosanya. Ya, ibaratnya kalau kita bisa menggali sumur 12 meter, ya, salahnya Daud, tetapi permohonan ampunnya, penyesalannya 30 sampai 40 meter. Jadi penyesalannya jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Makanya Allah sangat respect kepada permohonan ampun daripada Raja Daud. Lain hal dengan Daud, dengan Saul. Saul ini dosanya 50 meter, tetapi permohonan ampunnya hanya 25 meter. Rasa penyesalannya tidak besar. Dan Allah tidak respect dengan yang kayak begitu. Jadi untuk yang bertanya tadi, dosa Daud bukan cuma satu. Saya tidak keluarkan statement itu, tapi fokusnya adalah Daud sudah berdosa yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan dan tidak membuat dia tidak layak. Tetapi setelah dia sadar dan dia minta ampun dan penyesalannya jauh lebih besar daripada dosanya, maka Tuhan mengampuni dia dengan sangat luar biasa. Terima kasih, itu yang dapat saya jawab. Kalau hamba-hamba Tuhan, Pendeta Sony, Pendeta Kasagala, dan kita semua, ada Pak Pencesuot juga ya, boleh saling memberikan buah pikiran. Silakan Pendeta Kursina. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau melengkapi jawaban atas pertanyaan tadi? Silakan, ada? Saya ingin tambahkan Pendeta Hursina. Pendeta Hursina, boleh saya sekaligus menambahkan sedikit, tetapi sekaligus bertanya. Tamu kita Pendeta Budi dulu lah. Halo, selamat. Ini nampaknya kurang bagus. Saya punya ini ya, jaringan ya. Kedengaran Pendeta Lucky? Kedengaran, kawan. Jelas. Oke, terima kasih Pendeta Lucky dan juga Pendeta Jim Hursina. Mungkin saya menambahkan sedikit, tetapi juga menanyakan ini. Kalau kita lihat pelajaran tadi, begitu dahsyatnya ini dosa yang ditimpakan oleh Daud, tetapi ada konsekuensinya tadi. Menjadi pertanyaan saya, mungkin sekarang kita ambil penerapannya. Jadi ada 2 poin di sini, bagaimana ajakannya lalu panggilan. Yang menjadi pertanyaan begini, apakah yang dapat kita lakukan ya agar kita memiliki kehidupan yang lebih diperbaharui di masa yang akan datang, kan begitu ya. Jadi apa kira-kira yang dapat kita lakukan agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, sebagaimana pengalaman Daud. Kemudian yang kedua adalah kira-kira ini Pendeta Lucky Yakob, kira-kira ini perkara praktis apa yang dapat kita dapat lakukan untuk kita juga bersedia ya, rela kita, kalau kita mengakui lah, kalau kita punya dosa, kita tidak segan-segan, kita tidak malu-malu kepada orang lain untuk menyatakan dosa adalah dosa. Jadi artinya perkara praktis apa yang dapat dilakukan bila mana kita punya pengalaman seperti Daud itu, ya kita bersedia bersaksi bagi orang lain sehingga I will go itu betul-betul kita praktekkan. Kira-kira itu pertanyaannya 2 Pendeta Yakob. Ya, oke. Langsung Pendeta Lucky. Ya, baik, silakan. Ini terima kasih. Itu kan sesuatu hal yang baru yang diangkat oleh Pendeta Budi Solihin. Jadi kita tuntaskan dulu yang pertama tadi, Pendeta Kasagala itu angkat tangan untuk melengkapi apa yang saya sudah sampaikan. Jadi satu-satu kita ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pendeta Budi itu kan untuk membuka cakrawala berpikir kita. Ya. Jadi oleh karena itu silakan Pendeta Kasagala dulu ya untuk melengkapi yang pertanyaan pertama tadi dulu. Ya. Pertanyaan pertama, Ibu tadi bertanya, apakah itu dosa? Dosa itu kan hanya seperti kepada Uria. Saya mau sampaikan, kalau kita lihat kronologis yang sebenarnya, di dalam Alkitab itu, Daud itu berjalan di Soto, di dalam 2 Samuel 11 ayat 2-4 itu memberikan penjelasan. Pertama, Daud berjalan di suatu rumah. Dia melihat perempuan lagi mandi. Terus dia suruh orang untuk mengambil perempuan itu. Setelah diambil,
Maka Daud tidur dengan perempuan itu. Karena kata tidur di situ bukan hanya sekedar tidur biasa. Dia melakukan suatu hubungan yang di luar hanya tidur. Dan wanita itu menjadi hamil. Kan? Setelah hamil, diminta untuk diberitahukan kepada Daud, saya hamil. Setelah diberikan hamil, maka Daud meminta orang pergi kepada Yoab supaya membawa Uria berperang. Lihat itu, Uria tidak mau pergi. Dia tidur. Masa aku pergi tidur di rumahku, biarkan Tuhan begini? Itu kata Yoab. Kata Uria. Dengan strategi licik yang dilakukan oleh Daud, maka Uria diberangkatkan berperang dan diminta supaya ditaruh di depan. Yang pertama saya mau sampaikan, di dalam kronologis ini, Daud sudah meniduri Batseba ketika dia masih status istri Uria. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meniduri Batseba ketika orang-orangnya pergi berperang, dia menikmati istri anak buahnya, masyarakatnya. Dosa apa tidak itu? Sebagai seorang raja, rakyatnya berperang, dia tiduri istri rakyatnya. Kita katakanlah itu tentaranya. Dia tiduri sampai hamil. Itu bahasa Alkitab ya. Berdosa nggak dia kepada Batseba seperti itu? Berdosa. Lantas rencanakan berperang. Taruh Uria di depan. Dan memang ternyata Uria mati. Berdosa nggak? Berdosa. Tambah lagi. Saya tidak mau menghitung-hitung berapa dosanya Daud. Tapi atas kesadaran Daud, dia merasa berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya kepada Batseba, bukan hanya kepada Uria, tapi dia berdosa terhadap Tuhan. Jadi pengakuan keberdosaan terhadap Tuhan itu sangat perlu dari kita. Merasakan sendiri bahwa kita telah berbuat dosa. Yang ketiga, Daud ini memperistri Batseba setelah Uria mati. Oke? Setelah Uria mati, dia peristri itu, diambil. Dia peristri. Maka datanglah kutuk kepada siapa? Datanglah bencana kepada Daud. Setelah apa? Setelah Nathan memberitahukan melalui satu ilustrasi cerita, sehingga itu ditarik sendiri kepada diri Daud. Ini kesadaran yang luar biasa. Jadi ibu yang menanya, apakah dia tidak bersalah? Pasti bersalah. Masa dia tiduri istri orang ketika masih istri orang sudah ditidur, belum meninggal itu Uria, sudah ditiduri, sudah hamil duluan, sudah mengandung duluan. Jadi kita tidak menghitung dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga gitu ya. Dia merasa sudah kompleks dan sudah sangat komplit dosa yang dirasakan oleh Daud, membuat dia sadar. Dia sadar akan dosanya. Kesadarannya itu secara terbuka dia bukakan ke hadapan umum. Walaupun secara konsekuensi itu terjadi, tapi dia membukakan itu di hadapan umum, di hadapan orang-orang. Dia mengakui dosanya. Dia akui dosanya, detail. Dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 51 itu, ya memang kata-kata yang sangat luar biasa. Saya pikir itu curahan hati daripada Daud yang sesungguhnya setelah dia tahu bahwa dia berdosa terhadap Tuhan, serta mengalami konsekuensi yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup membuat dia menjadi baru.
Bukan hanya pengampunan itu sekarang, pembaharuan itu masa akan datang. Dirasakan oleh siapa? Daud. Jadikanlah aku tahir ya Tuhan, ampunilah aku, jangan buang aku. Begitu dia kan bahasa-bahasanya itu ya. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan maupun jawaban-jawaban yang akan diberikan. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu saya minta Pendeta Lucky Yakob untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran hari Rabu. Silakan Pendeta. Untuk closing statement saja. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari Rabu ini, dari pengalaman Raja Daud, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan begini, siapa saja, entah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau semua orang, yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati disertai dengan pengakuan dan pertobatan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tadi saya sudah kasih contoh, dosa Daud 5 meter, tapi pertobatannya 10 meter. Itu yang sangat Tuhan respect kepada pertobatan Raja Daud. Dan sebagaimana Raja Daud diampuni, sebagaimana Raja Daud berbuat dosa, kita juga bisa berbuat dosa, dalam arti dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Tetapi bila mana kita mau datang kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud, maka kita akan diampuni dan kita akan dibaharui kembali. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Demikianlah diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu, yaitu tentang sesuatu yang baru. Kita akan akhiri dengan lagu pujian yang akan diputar oleh operator. Silakan. Menuntun
Amin. Silakan Pendeta Lugi Yakob untuk doa tutup. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan surga. Lagu pujian yang baru saja mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pembelajaran Alkitab pada siang hari ini adalah harapan dan doa kami yang tertinggi dalam kehidupan iman kami sebagai orang-orang percaya. Di mana kami rindu waktu itu ya Tuhan. Jalan yang akan kami tuju. Satu pengharapan di mana kami akan hidup selama 1000 tahun di sorga. Dan selama-lamanya di langit dan bumi yang baru yang akan Engkau ciptakan. Oh Bapa kami di sorga. Terima kasih kami sudah duduk bersama belajar firman Tuhan. Memuji memuliakan nama-Mu dan berdoa kepada-Mu. Kami yakin dan percaya. Bila kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan. Kami juga sebagai orang-orang yang berdosa dapat dibaharui dalam kasih Tuhan. Dan pengharapan untuk menerima upah hidup yang kekal akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih karunia. Manakala kami akan berpisah dari tempat ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Persatukan kami dalam kasih-Mu supaya kami boleh tetap setia. Sampai hari Maranatha. Kiranya kasih karunia Allah. Damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali untuk membuka acara kita, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Shalom, selamat pagi di Indonesia dan tentunya selamat sore, selamat petang di New Jersey dan saudara-saudara yang ada di Colorado, California dan sekitarnya. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk melihat akan kelanjutan daripada pelajaran Sekolah Sabat kita pada sepanjang minggu ini. Baik, saya melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam akan kasih setianya kepada tiap-tiap pribadi yang terbeban oleh karena dosa. Dan kembali untuk harga dari istirahat, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Daud, ya, kejatuhan daripada Daud. Dan kita kembali untuk melihat akan ayat intinya yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya pikir ayat ini akan kita bahas besok lebih rinci, karena ini merupakan satu kesatuan daripada pelajaran mengenai Daud. Dan kembali pada pelajaran kita hari ini, sudah masuk di hari Selasa, dengan subjudul adalah diampuni dan dilupakan. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan telah mengampuni akan Daud. Nah, sekarang sehubungan dengan diampuni dan dilupakan, dua ayat yang harus kita pelajari bersama, karena ini yang akan bisa memberikan garis besar atau outline di dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13-14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan
ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari dua ayat ini maka paling tidak ada tiga hal yang akan menjadi penekanan pada pelajaran hari ini, yaitu adalah mengenai pengakuan, kelanjutan dari pelajaran kemarin, ya. Dan oleh karena ada pengakuan, maka ada pengampunan, ya. Tetapi walaupun diampuni, maka ada konsekuensinya. Jadi ketika Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, ini adalah sebuah pengakuan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan melalui Nathan kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati, itu berbicara mengenai pengampunan. Tetapi frase terakhir di ayat 14, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini berbicara mengenai konsekuensi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Pengakuan. Ketika Daud mengatakan bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku di sini luar biasa, saudara. I have sinned, ya. Aku adalah merupakan satu penekanan bahwa Daud sedang berbicara dari dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa yang berdosa tidak hanya Daud, ya, tetapi juga ada Batsheba. Tetapi ketika dia menggunakan aku gantinya kami atau we have sinned, itu menunjukkan sebuah satu pengakuan yang jujur bahwa Daud menganggap bahwa dia tahu dia menyadari akan dosanya dan dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Dan luar biasa ketika dia katakan bahwa sudah berdosa kepada Tuhan, ini seharusnya memang benar dia juga bersalah terhadap Batsheba, dia bersalah terhadap Uriah, ya, dia bersalah juga terhadap orang tua daripada ayah daripada Batsheba dan juga kepada opanya, ya, Ahitofel. Tapi saudara melihat di sini bahwa Daud akhirnya menyadari dari keseluruhan hal ini, dia sebetulnya berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan dalam pelajaran kemarin menyebutkan bahwa dengan dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia sedang menghina, menista akan Allah. Baik, kemudian selanjutnya kita boleh melihat bahwa dalam dia mengatakan bahwa aku sudah berdosa, di sini kita melihat bahwa ketika Daud mengadakan pengakuan, dia mengadakan pengakuan yang tulus. Tidak membuat dalih atas dosanya, dia tidak mencari alasan-alasan, ya, dia tidak berupaya untuk membela atau kata lain membuat ringan akan pelanggarannya di mata Tuhan, tetapi dia dengan singkat, jelas, Tuhan tahu hatinya, dia dengan tulus mengakuinya. Dan saudaraku, di dalam kesempatan ini, ketika satu jiwa melangkah datang kepada Kristus, maka kata Ellen White, di sana Tuhan langsung segera untuk merangkulnya. Dan dengan pengakuan ini, maka Nathan, Nabi ini, segera dua hal yang dia sampaikan untuk meyakinkan Daud adalah meyakinkan pengampunan baginya, dan kemudian yang kedua, meyakinkan akan konsekuensi dosanya. Jadi tidak hanya sekedar untuk pengampunan, tetapi juga menunjukkan akan konsekuensinya. Baik, berbicara mengenai pengampunan. Pengampunan ini tersedia oleh karena ada pengakuan. Lalu,
Berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saya senang saudara dengan situasi ini. Tuhan tidak membuat kita hanyut lama, tapi semenjak kita mengakui dosa kita, maka Allah dengan cepat untuk menyatakan akan pengampunan. Setelah Daud, ini komentar daripada pelajaran sekolah sahabat kita, setelah Daud tanpa sadar menyatakan penghakiman atas dirinya sendiri, ya, di ayat 5-6, Nathan menghadapi dia dengan dahsyatnya dosanya. Hati Daud hancur dan dia mengakui dosanya. Segera Nathan meyakinkannya bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan bahwa dia diampuni. Tidak ada periode menunggu akan pengampunan dosa. Saya setuju saudara, dari sekian banyak doa yang kita nyatakan kepada Tuhan, doa yang paling cepat dijawab adalah mengakui akan kesalahan kita dan memohon untuk pengampunan. Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan diberikan. Saya mengingat peristiwa ini sehubungan dengan pencuri yang ada di samping, di salib. Ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pencuri itu bisa terbukti bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Tidak ada kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan itu no chance. Tidak ada kesempatan, saudara. Sama halnya juga ketika Tuhan nyatakan kepada Daud, Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan diberikan. Ini menunjukkan satu kualitas yang luar biasa daripada kasih Allah yang besar bagi kita. Baik, saudara melihat di dalam bahasa Indonesia memang disebutkan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Tetapi di dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sekarang memiliki 14 terjemahan bahasa Indonesia. Luar biasa, saudara. Di dalam firman Allah yang hidup menyebutkan, ya, Tuhan telah mengampunimu dan engkau tidak akan mati karena dosamu itu. Di dalam bahasa Inggris, English version, ada 2 kalimat yang selalu digunakan dan hampir berimbang. Ada yang menggunakan the Lord has put away your sin. Ada juga yang menggunakan bahwa the Lord has given your sin. Tuhan telah mengampuni, Tuhan juga telah menjauhkan dosamu. Jadi pengertian yang boleh kita dapatkan dari kalimat ini bahwa Allah telah, the Lord also has put away your sin. God's forgiven was immediate. Jadi kata lain bahwa itu sesegera mungkin dan itu terjadi dalam seketika. Tidak ada periode menunggu akan pengampunan Tuhan dan Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar tulus sebelum pengampunan itu diberikan. Ini adalah kabar baik luar biasa bagi kita yang terbebani oleh karena dosa. Dan poin penting hari ini luar biasa, sebagaimana Daud diampuni, tentunya kita juga akan diampuni. Nathan tidak hanya menyebutkan, menjaminkan, meyakinkan Daud mengenai pengampunannya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang sama, 2 ayat yang menjadi penekanan kita hari ini adalah bagian yang terakhir, menyebutkan bahwa ayat 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan,
pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara akan coba boleh baca ya di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ada beberapa ayat di sana luar biasa tindakan Daud. Dia berpuasa, dia berdoa, dia tidak mau makan, dia berdoa kepada Tuhan memohon kalau bisa anak ini tidak mati, ya. Padahal ini sudah dikasih tahu bahwa konsekuensinya anak ini pasti mati. Tetapi ya itulah Daud, dia bermohon dan akhirnya ketika dia mendapati bahwa pegawai-pegawainya berbisik satu dengan yang lain, dia sudah mulai mengerti karena pegawai-pegawainya takut untuk menyampaikan bahwa anak itu sudah mati. Dan dia bangkit dan kemudian membersihkan dirinya, dia meminta makan, dan itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konsekuensi yang dinyatakan oleh Nathan nggak main-main, saudara. Diawali dari ayat 11 sampai 11-12, sebelum kemudian Daud menyatakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Di sini Nathan sampaikan. Ketika Nathan katakan bahwa engkaulah itu, ya, dia katakan bahwa bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Saudara melihat bahwa kesulitan serta masalah penderitaan yang dialami oleh Daud kemudian itu justru diakibatkan oleh keluarganya sendiri, anak-anaknya. Dan kemudian lanjut, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan ini terbukti, saudara ya. Dan kemudian, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan kemudian ditambahkan di ayat 14 yang menjadi teks kita penekanan hari ini, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saya masih mengingat untuk pertanyaan kemarin ya, jika kita masih gemar untuk berbuat dosa, saudara, memang pengampunan itu selalu tersedia bagi kita. Tetapi di setiap tindakan dosa menentang Allah, itu selalu ada efek sampingnya, atau kata lain, konsekuensinya. Dan itu akan selalu terjadi, dan kita akan menuainya. Baik. Kemudian kita di dalam komentar daripada buku pelajaran Sekolah Sabat menyebutkan bahwa namun terlepas dari konsekuensi dosanya yang telah mempengaruhi orang-orang tak berdosa seperti Uria dan bayi yang baru lahir yang kemudian mati, Daud juga mulai memahami bahwa anugerah Allah akan menutupi hal ini dan bahwa suatu hari nanti semua konsekuensi dosa akan dihapuskan. Sementara itu, dia dapat menemukan istirahat untuk hati nuraninya yang bermasalah dalam anugerah Tuhan. Saya boleh mengomentari akan apa yang ditulis oleh penulis Sekolah Sabat kita sehubungan dengan konsekuensi dosa akan dihapuskan. Ini bisa merujuk kepada apa yang tertera di dalam 10 hukum. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang akan membalas kesalahannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Tetapi kabar baiknya adalah ini bisa akan terputus
jika generasi-generasi selanjutnya memilih untuk setia, takut akan Tuhan, dan tidak mengulangi akan kesalahan-kesalahan orang tuanya. Dan di dalam buku Raja-Raja, kita melihat bahwa ada raja yang jahat melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi generasi selanjutnya adalah raja yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tetapi generasi selanjutnya kembali untuk melakukan kejahatan. Kita melihat bahwa Allah fair di dalam hal ini untuk menunjukkan kepada siapa yang bersalah dan kepada siapa yang setia takut akan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita, maka ada satu pertanyaan di sini dikatakan bahwa apa yang menurut Daud benar-benar dia butuhkan atau yang dia rindukan. Ini kemudian merujuk kepada Mazmur pasal 51. Pasal 51 lebih tepatnya di ayat 1 sampai pasal 51 ini terbagi atas 3 bagian ya. Yang pertama adalah permohonan, dan kemudian ada doa daripada Daud, dan kemudian ada janji daripada Daud. Dan khusus di bagian yang awal, ini adalah plea, adalah sebuah permohonan daripada Daud yang boleh kita temukan bahwa di dalam dia menyatakan permohonannya, itulah yang menunjukkan akan kebutuhan atau kerinduannya kepada Tuhan. Baik, paling tidak saya boleh sampaikan kepada saudara bahwa di bagian awal dari Mazmur pasal 51, di sana Daud memohon kepada Tuhan agar Allah for God to have mercy upon him. Tuhan kiranya boleh memberikan kasih anugerahnya kepada dia pribadi. Dan kemudian yang kedua, dia bermohon untuk kiranya for God to blot out his transgressions. Tuhan boleh menghapuskan akan pelanggaran-pelanggarannya. Dan kemudian memohon kepada Allah untuk menyucikannya, wash him, ya. Wash him di dalam bahasa Ibrani itu lebih kepada disebutkan trample me. Ya, seharusnya trample me, tetapi di sana digunakan adalah wash me. Saudara, trample ini adalah menginjak-injak. Jadi inilah sebuah proses di dalam membersihkan. Saya waktu kuliah di IAS, saudara, maka sebagai student, self-supporting student, maka kami melakukan banyak usaha, dan termasuk salah satunya adalah tempe. Ya, tempe ini diproses cukup unik dan perlu ketelitian yang luar biasa. Dan salah satu fase di dalam membuat tempe adalah, saudara, setelah digodok kedelainya, ya, maka itu harus dimasukkan ke dalam karung, dan saudara tahu tentunya itu basah, ya. Dan apa yang harus dilakukan? Awalnya saya tidak percaya ini harus dilakukan dengan proses ini, tapi itulah yang harus dilakukan. Jadi di dalam karung itu, setelah diisi di dalam karung, maka karung itu diikat, dan kemudian saya mulai menginjak-injak karung tersebut. Untuk apa? Ternyata saudara, ini luar biasa, agar bijinya itu akan mudah untuk terkelupas, ya, dengan sendirinya. Dan kemudian harus dicuci kembali dan membiarkan kulit-kulitnya ini terbuang. Saya melihat bahwa konsep ini luar biasa di dalam hal membasuh
hidup kita, khususnya untuk Daud, bahwa seperti Tuhan menginjak-injak kita, sedang membentuk kita. Dan kemudian di bagian yang akhir adalah cleanse me. Ya. Jadi dari awal itu disebutkan bahwa, maaf saya tidak masukkan di dalam PowerPoint, tetapi saudara bisa melihat bahwa to have mercy upon him, kemudian to blow out untuk kesalahannya, dan to wash him, dan kemudian cleanse him from his sin. Dan cleanse me atau membersihkannya itu adalah sesuatu hal, kalau di dalam terjemahan bahasa Ibru disebutkan unseen me. Kata lain, buat saya ini tidak berdosa Tuhan. Jadi, tapi poinnya adalah bahwa di hari Selasa ini adalah di bagian awal. Bagaimana Daud memohon akan kasih karunia Tuhan untuk boleh menjadi bagiannya, dan kemudian meminta untuk Tuhan menghapuskan akan pelanggarannya, dan kemudian meminta untuk bisa membasuh dirinya. Dan pelajaran berikut untuk esok hari lebih banyak kepada bagaimana Tuhan kemudian akan membersihkan akan dosanya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, di dalam komentar Sekolah Sabat menyebutkan bahwa bersama Mazmur 51, Daud tampil di depan umum ketika dia membuka hatinya dan mengakui dosa-dosanya. Seruan Daud untuk belas kasihan, memohon kasih Allah yang tak berkesudahan, dan belas kasihannya yang besar, dia merindukan pembaharuan. Ketika kita mempertimbangkan biaya, cost dari istirahat dalam Yesus, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong kita. Dan di sini disebutkan bahwa kita adalah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Kita mengenali dosa-dosa kita dan berseru kepada satu-satunya yang dapat membasuh kita, membersihkan kita, dan juga memperbaharui hidup kita. Dan ketika kita melakukan ini, kita mempunyai keberanian. Di sini ada seorang pesina, manipulator, pembunuh, dan seorang yang melanggar setidaknya 5 dari 10 perintah yang meminta bantuan dan mengklaim janji pengampunan Tuhan. Ada harapan bagi kita ketika melihat apa yang telah Tuhan lakukan kepada Daud. Itu juga yang boleh menjadi bagian kita. Jika Tuhan mengampuni Daud atas apa yang dia lakukan, harapan apa yang ada selanjutnya untuk saudara dan saya. Itu adalah bagian terakhir dari pertanyaan di pelajaran Sekolah Sabat kita. Satu kutipan yang boleh kita dapatkan dari Kebahagiaan Sejati ayat halaman 48, Ellen White menyebutkan, ini kutipan terakhir, Yesus suka kita datang padanya sebagaimana adanya kita. Karena keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, kita yang penuh dosa, dan menyembah di kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasihnya, serta membebat luka-luka kita, membasuhkan kita dari segala kenajisan. Inilah harapan bagi kita, pribadi-pribadi yang memiliki beban-beban oleh karena dosa, di mana Allah mengharapkan untuk kita boleh datang sebagaimana kita ada dan memohon Allah
berbelas kasihan bagi kita, dan boleh mengampuni kita. Baik, ini yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya saudara boleh mendapatkan poin-poin penting dari pelajaran kita di hari Selasa ini.